Oke, my students, sekarang kita akan belajar tentang daily activity. Apa itu daily activity? Daily activity adalah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya, bangun tidur, menyikat gigi, memakai baju, pergi ke sekolah, sarapan, makan siang, makan malam, dan sebagainya. Nah, tentunya kita punya kebiasaan kita masing-masing, walaupun tidak selalu setiap hari tepat waktu, tetapi kita punya kebiasaan tidur yang tetap dan kebiasaan jam bangun tidur yang juga tetap, walaupun kadang-kadang bisa berubah ya. Nah, di sini perhatikanlah gambar ini. Di situ ada orang yang baru bangun tidur. 7 o'clock. Time to wake up. Ikuti setelah saya. 7 o'clock. Time to wake up. It is 7 o'clock. It is time to wake up. 10 o'clock. Time to go out and play. It's 10 o'clock. It is time to go out and play. Oke, masih ikuti saya, repeat after me. 4:30. 4:30. Time to watch television. It's 4:30. It is time to watch television. Nah, anak-anak, selanjutnya Miss punya sebuah video untuk kalian bisa mempelajari daily activity. Bagaimana cara menyebutkan kegiatan-kegiatan sehari-hari yang kalian lakukan. Silahkan ditonton. My day. Wake up. Get up. Get up. I get up at 7. Have breakfast. Have breakfast. I have breakfast. Brush my teeth. Brush my teeth. I brush my teeth. Wash my face. Wash my face. I wash my face. Get dressed. Get dressed. I get dressed. Hurry up. Go to school. Go to school. I go to school. Take classes. Take classes. I take classes at school. Have lunch. Have lunch. I have lunch at the cafeteria. Play with friends. Play with friends. I play with my friends. Come home. I come home. Come home. Do my homework. Do my homework.
I do my homework. Have dinner. Have dinner. I have dinner. Take a shower. Take a shower. I take a shower. Go to bed. Go to bed. I go to bed. Good night. Review. Get up. Have breakfast. Brush my teeth. Wash my face. Get dressed. Go to school. Take classes. Have lunch. Play with friends. Come home. Do my homework. Have dinner. Take a shower. Go to bed. Oke, my students, kembali lagi di sini bersama Miss Nova. Bagaimana setelah menonton videonya? Menyenangkan bukan? Ternyata belajar bahasa Inggris itu sangat menyenangkan. Kita bisa bernyanyi, kita juga bisa sambil menari. Oke. Jika sudah, kita sekarang lanjut ke pembahasan materi selanjutnya. Ini ada di buku LKS. Coba buka buku LKS-nya. We will tell Benny's meal times every day orally. Ulangi setelah saya ya. We will tell Benny's meal times every day orally. Artinya kita akan menyebutkan waktu makan Benny setiap hari secara lisan. Iya, jadi sebutkannya secara lisan ya anak-anak. Here are what we will do. Ini adalah apa yang akan kita lakukan. First, we will listen carefully to our teacher says the sentences. Pertama, kita akan mendengarkan dengan seksama guru kita mengucapkan kalimat-kalimat. Second, we will repeat the sentences after the teacher one by one. Kedua, kita akan mengulangi kalimat-kalimat tersebut setelah guru satu persatu. Then, we will draw the hands of the clock to show the times. Kemudian kita akan menggambar jarum-jarum dari jam tersebut untuk menunjukkan waktu. Paham ya anak-anak petunjuknya? Jadi pertama kalian dengarkan saya dulu mengucapkan kalimat-kalimatnya. Lalu saya akan mengulangi lagi mengucapkannya dan kamu ulangi setelah saya. Repeat after me. Setelah itu, di rumah tugas kamu adalah menggambarkan jarum pendek dan jarum panjang di jam tersebut. Ingat ya, tuliskan kalimatnya juga, lalu baru digambarlah lingkaran jamnya. Ya, tidak perlu digambar orangnya, cukup digambar jamnya saja. Oke. Are you ready? Yes, you are ready. Kita mulai. It is 6 o'clock in the morning. Jangan diulangi, hanya dengarkan saja dulu. It's time for breakfast. I have breakfast at 6 o'clock in the morning. Oke, kita ulangi ya.
It is 6 o'clock in the morning. Ya, kamu bisa mengulangi setelah saya. It's time for breakfast. Breakfast. I had breakfast at 6 o'clock in the morning. Oke, kita beralih ke yang kedua. It is 1 o'clock in the afternoon. Jangan diulangi dulu ya. It's time for lunch. I have lunch at 1 o'clock in the afternoon. Oke, sekarang kamu bisa mengikuti setelah saya. Repeat after me. It is 1 o'clock in the afternoon. It's time for lunch. I have lunch at 1 o'clock in the afternoon. Sekarang marilah kita bersama-sama mengartikan apa yang sudah kita baca. Anak-anak, apa arti dari it is 6 o'clock? Ya, benar. Artinya adalah sekarang jam 6 tepat. In the morning, di pagi hari. Ini adalah jam 6 tepat di pagi hari. It's time for breakfast. Artinya adalah ini adalah waktunya untuk sarapan. I had breakfast at 6 o'clock. Saya makan sarapan atau saya sarapan pada jam 6 di pagi hari. It is 1 o'clock. Apa artinya anak-anak? Iya, benar. Ini adalah jam 1 tepat in the afternoon, di siang hari. It's time for lunch. Ini adalah waktunya makan siang. Saya makan siang pada jam 1 tepat di siang hari. Yang selanjutnya, it is 7 o'clock in the evening. Ini adalah jam 7 tepat di malam hari. Ini adalah waktu untuk makan malam. Saya makan malam pada jam 7 tepat di malam hari. Nah, anak-anak, di sini si Benny menggunakan kata-kata in the morning, in the afternoon, dan juga in the evening untuk memberitahu kamu apakah jamnya itu pagi atau siang atau malam. Tetapi kamu juga boleh menuliskannya seperti yang sudah saya ajarkan, yaitu menggunakan EM atau ante meridian dan juga PM atau post meridian. Yang seperti saya sudah ajarkan bahwa ante meridian atau EM itu digunakan dari jam 12 tengah malam sampai jam 12 siang. Sementara PM itu digunakan dari jam 12 siang lewat ya, jam 12 lewat sampai jam 11.59. Now, please open your book page 43. Sekarang tolong buka buku paketnya halaman 43. What does Edo do on one Sunday? Apa yang dilakukan oleh Edo pada suatu hari Minggu? We will handwrite the information in a table. Kita akan menuliskan informasinya di sebuah tabel yang ada di bawah ya. Here are what we will do. Ini adalah apa yang akan kita lakukan. We will work in groups. Kita akan bekerja di groups karena kalian tidak. Tetapi saat ini kalian boleh mengerjakannya sendiri-sendiri atau boleh berdiskusi dengan teman yang memiliki tempat tinggal yang berdekatan, asal tetap menjaga protokol kesehatan. First,
we will read the situations carefully. First, we will read the situation carefully. Pertama sekali kita akan membaca situasi-situasinya dengan seksama. Situasi yang mana? Situasi yang di halaman 41 dan juga 42 yang sudah kalian kerjakan sebelumnya ya. Second, we will discuss and decide the information from each statement. Kedua, kita akan mendiskusikan atau tidak perlu mendiskusikan karena mengerjakan sendiri. Kita dapat menentukan atau memutuskan informasi dari setiap pernyataan. Then, every one of us will copy the example and handwrite the information on the table. Kemudian, kita akan menyalin contoh-contoh dan menuliskan informasinya ke dalam table. Contohnya misalnya, nomor 1. In the morning, time-nya 5 atau jam 5. Aktivitasnya ya. Edo gets up and takes a bath. Adakah additional information? Additional information ini maksudnya informasi tambahan. Dari mana sih nomor 1 ini didapat? Nomor 1 didapat dari halaman 41, box yang paling pertama. It's Sunday, it is 5 o'clock. Nah, jamnya itu ditulis berdasarkan di sini. Ya, maka di sini ditulis 5 o'clock. Lalu kemudian waktunya apakah in the morning, apakah in afternoon. Tulis jika afternoon, in the afternoon gitu. Lalu apa informasi yang ada? Informasinya adalah Edo gets up and takes a bath. Dituliskan di activity-nya. Setelah itu ada informasi tambahan enggak, cuman hanya seperti itu saja ya. Begitu pula dengan nomor 2, box kedua, it is 8 o'clock in the morning, dan seterusnya. Ya, kerjakan sampai box yang paling akhir. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang harus kamu isi di dalam tabel ini. Jika sudah selesai mengerjakan tugas yang itu, kita lanjut ke halaman 44. We will learn to tell what we usually do on Sunday. Kita akan belajar untuk menyebutkan apa yang biasanya atau kesehariannya kita lakukan pada hari Minggu. Here are what we will do. Ini adalah apa yang akan kita lakukan. First, we will listen carefully to our teacher read the conversation. Pertama sekali, seperti biasa, kita akan mendengarkan guru membacakan percakapannya. Second, we will repeat the conversation after the teacher, sentence by sentence. Nah, setelah kalian mendengarkan, kalian akan mengulangi setelah saya, satu persatu. Jadi nanti saya akan bacakan sekali, setelah saya bacakan, kamu ulangi setelah saya, ya. Then in groups, we will play the roles. Then, in groups, we will play the roles of the speakers in the conversation. Kemudian, di dalam grup, kita akan bermain peran sebagai orang-orang yang ada di percakapan. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimat dengan suara yang keras, suara yang jelas, dan dengan benar. Nah, karena kalian tidak bisa belajar tatap muka dan tidak bisa membuat grup, maka kalian bisa berlatih sendiri di rumah dengan cara membacanya berulang-ulang ya. Nah, kita mulai saja.
Mulai dari box yang pertama, saya akan bacakan. Kamu ulangi setelah saya. Hi Lina. What do you usually do on Sunday morning? On Sunday morning, I usually go to the park with my family. What time do you go to the park with your family? I usually go to the park at 7 in the morning. I usually go to the traditional market. Sorry. What about you, Dayu? Kita lanjutkan ke gambar yang di bawahnya, dimulai dari box yang paling kanan atas. What about you, Dayu? What do you usually do on Sunday morning? I usually go to the traditional market with my father. Oh, really? Ulangi ya, jangan lupa untuk mengulangi setelah saya. What time do you usually go there? About 6:30. About 6:30. About 6:30 in the morning. About 6:30 in the morning. The vegetables are still fresh. The vegetables are still fresh at that time. You should go there. Okay, vegetables. Cara mengucapkannya bukan vegetables ya, tapi vegetables. Oh, sure. I'll tell my mom about it. Oke. Nah, sedang apakah kira-kira kedua anak ini di dalam gambar tersebut? Nah, sedang mengobrolkan apakah anak-anak? Nah, sedang membicarakan tentang apakah kedua anak di dalam? Nah, sedang membicarakan tentang apakah kedua anak di dalam gambar ini? Menurut kalian membicarakan apa? Ayo. Tadi ada usually do on Sunday. Ya, iya benar. Mereka sedang membicarakan tentang apa yang biasanya mereka selalu lakukan pada hari Minggu. Kalau Lina, kemana Lina pergi? Lina bilang, I usually go to the park with my family. Apa artinya? Artinya, saya biasanya pergi ke taman dengan keluargaku. Lalu, kalau Dayu biasanya kemana kalau hari Minggu? Ngapain aja? Nah, Dayu bilang, I usually go to the traditional market with my father. Saya biasanya pergi ke pasar tradisional dengan ayah saya. Itu Dayu ya. Lalu Lina pergi ke taman setiap hari Minggu itu jam berapa? Iya bener. Dia jawab, I usually go there at 7 in the morning. Saya biasanya pergi ke sana jam 7 pagi-pagi. Wah, sangat pagi sekali ya.
Lalu, pada jam berapa biasanya si Dayu pergi ke pasar? Ada yang bisa jawab? Ya, about 6:30 in the morning. Sekitar jam 6.30 lah di pagi hari ya. About itu sekitar. Jadi bisa pas 6.30, bisa lewat 6.30, bisa kurang 6.30, tapi sekitar 6.30. Kenapa dia pergi sangat pagi? Karena sayurannya biasanya the vegetables are still fresh. Fresh apa fresh? Iya, masih segar pada waktu tersebut. Nah, kita akan belajar selanjutnya. Di sini ada tugas. We will learn di halaman selanjutnya ya. Nah, kita akan belajar di halaman selanjutnya. We will learn to say the hour and the minute of the time. Udah ya, kita sudah belajar sebelumnya ya. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. Nah, kita akan belajar di halaman selanjutnya. We will learn to say the hour and the minute of the time. Kita akan belajar untuk mengucapkan jam dan menit dari waktu. Nah, ini sudah kita pelajari ya di pertemuan yang pertama. Jadi, kalian pasti sudah paham ya. Here are what we will do. Ini adalah apa yang akan kita lakukan. We will work in groups. Kita akan bekerja di dalam groups. Karena kalian belajar online, kerjakan sendiri ya. First, we will read the conversation carefully. Pertama, kita akan membaca percakapan dengan seksama. Second, we will discuss and decide the information from the conversation. Kedua, kita akan mendiskusikan dan memutuskan informasi-informasi dari percakapan tersebut. Then, every one of us will handwrite the missing information from the conversation. Kemudian, setiap dari kita akan menuliskan informasi-informasi yang hilang ataupun yang kurang dari percakapan tersebut. Jadi percakapannya yang dipakai adalah percakapan yang di halaman sebelumnya yang sudah kita baca tadi. Sementara tugasnya adalah yang di bawah ini ya. Di situ ada bagian yang kosong. Bagian yang kosong ini diisi berdasarkan dari percakapan ini. Ya, bagaimana Miss caranya Miss untuk mengerjakannya? Caranya adalah lihatlah pada kalimat pertama itu ada kata apa? Oh, ada kata on. Ya, benar, ada kata on. Perhatikan ke sebelah kiri. Perhatikan ke halaman sebelumnya. Di manakah ada kata on? Iya, ada di box yang paling pertama. Hi Lina, what do you do on Sunday? Dan ada di box yang kedua, on Sunday. Nah, untuk mengisi kalimat-kalimat yang kosong yang selanjutnya, kamu bisa menggunakan cara yang sama seperti yang saya lakukan tadi. Kamu cari dulu kata-kata yang ada di sini, di kalimat ini, ya. Kamu cari ada nggak di sini. Jika ada, maka itulah jawaban selanjutnya. Tapi kalau kamu sudah mengerti arti dari percakapan ini ya, kamu akan mudah kok untuk menjawab ini. Ya, Lina and her family go. Lina dan keluarganya pergi. Pergi kemana dia setiap hari Minggu? Tinggal diisikan ya. Tadi sudah kita baca kan di sini. Sudah tahu dong ya. Oke. Nah, sudah pertemuan kedua. Nah, sudah.
Pertemuan pertama sudah selesai. Silakan mengerjakan tugasnya di rumah, dan apabila kalian memiliki pertanyaan, silakan bertanya kepada saya. Good luck my student. Saya berharap kamu mendapatkan nilai yang baik dan mendapatkan pengetahuan yang lebih, dan kamu bisa mengucapkan waktu, baik itu jam, baik itu tanggal, bulan, dan juga tahun dengan lebih baik. Terima kasih. Goodbye.